dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapannya, kita boleh memberkati Tuhan dengan puji-pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita bersyukur, haleluya. Siapkan hati kami Tuhan. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk memuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Engkau yang sudah dikarunia dengan Roh Kudus, kepenuhan bahasa roh, Engkau boleh berbahasa roh. Kami sembah Yesus. Ya Shikaraba. Kami datang Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Kamilah bait-Mu Tuhan. Ya Rabba Shanda ya Rabbo ya Rabba She. Mari sama-sama kita sembah Dia, sembah Dia. Kira Rabba ya Rabba She, kira Rabba ya Rabba She, kira Rabba ya Rabba She. Ya Rabba ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabbo. Sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kira Rabba ya Rabba She, kira Rabba ya Rabba Shanda ya Rabba kira Rabba kana bashi. Kira Rabba ya Rabba She, kira Rabba ya Rabba Shanda Rabba ya Rabba She. Kira Rabba She, kira Rabba ya Rabba Shanda Rabba ya Rabba She, kira Rabba ya Rabba She. Ya Rabba ya Rabba ya kira Rabba ya Rabba She. Ya Rabba ya Rabba ya kira Rabba ya Rabba She, kira Rabba hana mahana She, kira Rabba ya Rabba She. Kira Rabba ya Rabba She, ya Rabba ya Rabba. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandangkan kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, dalam sungguh lagi katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. memuji-Mu, Kau bertahta
percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Amin Yesus. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Amin Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Jemaat katakan, hatiku. Amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Ya Rabba Shekira, Rabba ya Rabba Shekira, Rabba. Ya Rabba ya Rabba Shekira, Rabba ya Rabba Sanda, ya Rabba Kera. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Yesus Kristus. Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Ya Rabba ya Rabba Shekira, Rabba ya Rabba Shekira, Rabba ya Rabba Shekira. Ya Rabba ya Rabba Shada, Rabba Kera, Rabba ya Rabba Shekira, Rabba ya Rabba Shekira. Kira Rabba ya Rabba Shada, ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shekira, Rabba ya Rabba Shekira. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shekira, Rabba ya Rabba 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 Shekira, Rabba ya Rabba Shekira. Kera Rabba ya Rabba Shekira.
ada kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada Tuhan jawaban-jawaban doa yang Tuhan jawab dari surga. Haleluya, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan imanmu bahwa di tanganmu sudah ada kemenangan. Yes, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, di saat pujian dinaikkan Tuhan, Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Dan Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami memberkati Engkau dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap mengucap syukur katakan amin. Haleluya. Berikan salam sekali lagi kepada kiri kanan saudara. Haleluya. Katakan mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkau menara, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. katakan Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berendah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya undang kembali kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Saudara, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita diberi kuasa, amin. Amin. Untuk mengalahkan kekuatan musuh, amin. Haleluya. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. oh Terpujilah terpujilah Kau. Raja segala raja. Yes, amin. Katakan dengan imanmu, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Oh, kami akan pakai kuasa-Mu
silakan duduk umat Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama berdoa bagi mereka. Saya undang kepada hambanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu ini ya Bapa. Di mana anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ingin datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Ingin memuji-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau menyertai seluruh anak-anak GBI sekolah minggu ini ya Bapa. Mari Tuhan memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih mengurapi setiap pribadi demi pribadi ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kuasa atas anak-anak ini Tuhan. Memberikan hikmat ya Bapa, 10 kali lipat lebih dari anak-anak yang lain ya Bapa. Berkati anak-anak ini Tuhan di dalam studinya, di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam keluarganya. Berkati kedua orang tuanya Bapa, berkati seluruh keluarganya Bapa. Biarlah selalu damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan ada di tengah-tengah keluarga anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar hendak anak-anak ini hendak mendengarkan firman-Mu, hendak beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan yang mengurapi setiap guru-guru yang mengajar, setiap guru-guru yang membimbing Tuhan anak-anak ini Tuhan. Biar mereka lebih mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dan para guru yang mengajar. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manisan lembu, penolong yang sejati dan suci.
sejati dan suci. Katakan sama-sama, ku rindu. Ku rindu mendekat, Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Rohku. Saya bilang kita semua bangkit berdiri, mari sama-sama Bertahta siapkan hati kita untuk firman Tuhan. lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin. Kami merindukan Engkau Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Lawat kami. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Jemaat saja katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Kami merindukan Engkau Tuhan, urapan-Mu Tuhan, lebih lagi. Urapan-Mu, yes. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih
kana mashe. Yala bakana mana bakana mahera mashe. Hakena bayara mashe. Yala bakana bayara mashe. Yala bayara mashe dala mashe. Urapi Tuhan kami Tuhan. Urapi Tuhan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, mengenal Engkau Tuhan, Tuhan yang sempurna. Yala bakana bakana masiki dama yala bay. Yala bayala masiki. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kubuka hati tung jamahanmu berserah Saya undang kepada hamba-Nya. di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, Ku buka hati, kami buka hati kami tung jamahan-Mu, buat jamahan-Mu. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Sekali lagi katakan menyembah-Mu. ku buka hati. Ku buka hati, Mari buka hatimu tung selebar-lebarnya untuk Tuhan. jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Di saat kami memuji, di saat kami menyembah Engkau, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada kemenangan yang besar Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini pujian kami, pengagungan kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, tidak hanya pujian, tetapi kami mau memberikan Tuhan seluruh hidup kami untuk datang duduk diam di tempat ini, untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya biarlah boleh berasal daripada-Mu. Bukan dari hikmat hamba-Mu sendiri Tuhan, tetapi semuanya daripada-Mu saja Tuhan. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua Tuhan. Dan pagi hari ini pikiran kami, hati kami, seluruh hidup kami terbuka untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara yang siap katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Satu hal yang luar biasa ya yang saya renungkan dalam kehidupan kita. Kalau setiap minggu kita bisa datang menyembah Tuhan, setiap minggu kita bisa beribadah, itu anugerah yang tidak bisa dibeli. Itu adalah anugerah yang tidak bisa kita bayar dengan uang kita, dengan apapun yang kita miliki. Tidak akan bisa ya untuk kita membayar kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita datang menyembah Tuhan. Jadi satu anugerah kalau kita bisa menyembah Tuhan, satu anugerah kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya bahwa kita sudah belajar ya di beberapa minggu tentang pengurapan atau urapan daripada Tuhan. Dan 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang pengurapan ya, di mana pengurapan yang membawa kesembuhan buat setiap kita. Kita tahu kita kembali kepada konteks firman Tuhan kalau
domba-domba diurapi oleh gembalanya supaya mereka mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Saudara dan saya, kita perlu pengurapan untuk mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Ya, karena kita tidak tahu selangkah di depan kita itu adalah maut. Saudara mungkin dengar kabar kemarin kalau tidak salah ya di Bawen, Semarang, itu terjadi kecelakaan yang cukup parah, cukup besar. Ya, sebuah truk kontainer menabrak beberapa motor dan juga mobil. Ya, dan itu berantakan habis, ya hancur. Saya lihat beritanya, ada CCTV yang diputar. Wah, itu sangat berantakan. Motor, mobil semuanya ditabrak habis. Yang ada yang berhenti di lampu merah. Ya, nah kita juga di dalam kehidupan kita butuh urapan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Yang membutuhkan urapan perlindungan Tuhan boleh lambaikan tangan. Karena kita tidak tahu, firman Tuhan katakan bahwa selangkah di depan kita selangkah itu saja sudah maut. Ya, selangkah di depan kita saja sudah maut. Ya, ada orang dia sehat, dia kuat, dia olahraga senantiasa, ya setiap hari dia menjaga tubuhnya. Tetapi karena kecelakaan kecil, hanya tergelincir batu, akhirnya dipanggil pulang. Ya. Karena apa? Firman Tuhan jelas katakan selangkah di depan kita itu adalah maut. Tetapi kita lebih jauh lagi mau berbicara tentang urapan yang membawa kesembuhan. Karena seorang gembala dia akan mengurapi dombanya untuk menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh domba-dombanya. Amin. Dan berapa banyak saudara yang mau terima urapan kesembuhan daripada Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Kita juga butuh urapan kesembuhan. Setiap kita, kadang-kala kita tidak sadar kita memiliki luka. Luka bisa secara fisik. Ya, artinya kita memiliki sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit rohani. Nah, semua kita membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, urapan kesembuhan yang akan bisa menyembuhkan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu urapan itu daripada Tuhan. Karena tanpa urapan kesembuhan daripada Tuhan, kita tidak akan bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang mampu. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk menyembuhkan setiap kita. Nah, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita banyak kali mengalami penderitaan, mengalami sakit, ya, baik secara fisik, mental, rohani. Nah, mengapa saudara dan saya itu bisa mengalami sakit? Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kenapa kita hidup di dalam dunia ini kita bisa mengalami sakit? Dan kadang-kala sakit itu tidak diundang. Dan memang bukan kadang-kala lagi, seringkali dan pasti tidak diundang oleh kita. Tidak ada orang yang pingin sakit. Amin. Ada yang pingin sakit? Dulu saya kecil lucu, ya. Saya itu tidak pernah sakit, jarang sakit, ya. Di waktu SD, ya tubuh bugar, artinya nggak pernah sakit. Cuma saya tuh iri sama teman-teman yang nggak masuk sekolah. Ya, kenapa? Alasannya sakit. Saya kok nggak pernah sakit ya? Sehingga saya pingin sakit, sekali-sekali pingin lah ada bolosnya gitu, ada izin sakit gitu kan. Tapi ya nggak pernah sakit, jadi sehat selalu gitu kan. Mungkin ya itu karena urapan dari orang tua ya. Jadi mama itu kan di rumah diajarin kita di rumah nggak pernah ada obat ya. Obat sekecil apapun, obat flu pun tidak ada, obat batu pun tidak ada. Semua harus pakai doa, pakai iman. Sehingga dan memang dengan iman itu ya Tuhan bekerja sesuai dengan iman kan. Tuhan bekerja sesuai dengan iman kita sehingga tidak ada obat, tidak ada ini. Dan saya juga saudara-saudara pun tidak pernah mengalami sakit. Kita senantiasa setiap hari pasti ke sekolah gitu kan. Senin sampai Sabtu ya. Sehingga menjadi iri juga sama teman-teman, kok mereka bisa sakit, bisa ada bolosnya gitu ya tanpa nggak sekolah. Tetapi saya harus ke sekolah terus begitu kan. Jadi ada rasa iri. Nah, Bapak Ibu, kita pasti tidak ingin mengalami sakit, tetapi di dalam kehidupan dalam dunia, ya seringkali dan pasti ya kita bisa mengalami namanya sakit. Saya katakan bisa sakit secara fisik, ya tubuh. Manusia memiliki tubuh yang lemah, ya kan? Manusia memiliki tubuh yang lemah, makin bertambah umur, ya kita makin bertambah ya sakit penyakit. Ya, bahkan ada istilah kalau di atas usia 40 sudah harus siap-siap, ada saja penyakitnya. Ya, ada saja penyakitnya, tetapi kita juga memiliki sakit kadang-kadang mental atau jiwa kita.
Ya, kalau kita mengalami rasa duka, kita mengalami sesuatu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, ya itu pun adalah sakit yang kita alami di dalam kehidupan setiap kita, ataupun sakit rohani. Ya, rohani kita tidak pernah bertumbuh, itu pun adalah sakit dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita sebagai manusia mengalami sakit di dalam kehidupan kita? Ada yang mau jawab? Kira-kira ada yang mau jawab? Bapak Ibu, kenapa kita manusia harus mengalami sakit di dalam dunia ini? Mungkin Pak Andreas. Penurunan imun. Kemudian ada lagi? Ya, saya mau sekilas ya kita lihat bahwa kenapa manusia kita mengalami sakit dalam kehidupan kita. Sakit karena dosa. Sakit itu diakibatkan oleh dosa. Ya, kalau kita tahu di dalam Kejadian, manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa, sehingga hubungan manusia terputus. Manusia punya naruli dosa di dalam kehidupan. Tabiatnya adalah dosa. Ya, sehingga dosa itu yang membuat manusia mengalami sakit. Ya, ada lagi sakit karena kesalahan atau kelalaian kita. Ya. Sakit karena kesalahan atau kelalaian kita. Mungkin sudah dinasihatin sama dokter, jangan makan ini, jangan makan itu, tetapi kita tidak taat. Kita tidak nurut apa yang dikatakan dokter, sehingga kita lalai, kita memberontak ya, dan kita makan apa yang dilarang. Sakit karena roh jahat, ya. Bukan kesalahan kita, tetapi karena serangan daripada kuasa kegelapan atau roh jahat. Atau sakit karena emosional di dalam kehidupan kita, sakit jiwa, yaitu mungkin kadang-kala kita menyimpan dendam, kita menyimpan sakit hati, dan kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Itu bisa membuat kita menjadi sakit. Ada banyak orang yang mengalami sakit kanker, sakit ini dan sakit itu karena menyimpan dendam di dalam hatinya. Sehingga mereka tidak bisa mengalami kesembuhan dan tidak mau melepaskan pengampunan. Ya, sakit karena ya tadi dikatakan imun kita makin lemah, makin tua, makin umur, ya mungkin daya tahan kita, tubuh kita makin lemah, fisik kita makin lemah. Ya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita, Gembala yang baik, senantiasa mau memulihkan kita, mau menyembuhkan kita. Amin. Ya, kalau kita belajar bagaimana kuasa kesembuhan Allah bekerja dalam kehidupan kita, mari kita lihat Matius pasal yang ke-8. Kita belajar yang pertama. Secara cepat kita akan melihat Matius pasal yang ke-8 ayat yang sebentar saya lihat, ayat yang ke-14. Sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yang pertama kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kuasa kesembuhan itu bekerja dalam kehidupan, dalam pribadi saudara dan saya. Yang pertama harus ada perjumpaan dengan Yesus Kristus. Amin. Harus ada perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus. Kalau kita mau mengalami kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, kelepasan, firman Tuhan mengatakan ada perjumpaan dengan Tuhan, baru kita bisa mengalami kesembuhan. Sama seperti yang terjadi dalam firman Tuhan yang kita baca, ibu mertua Petrus cuma sakit demam. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus memegang tangannya dan dia mengalami kesembuhan. Kemudian malam hari, ya banyak orang membawa orang-orang yang kerasukan setan, ya. Dan dengan sepatah kata Yesus berbicara kepada orang itu yang mengalami sakit kerasukan setan, dan mereka juga mengalami kesembuhan. Dan firman Tuhan katakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung
penyakit kita. Jadi yang pertama perlu ada perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin, secara pribadi. Ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami mungkin bukan hanya sakit fisik, saya katakan sakit mental, jiwa kita. Kita mengalami depresi di jiwa kita. Kita mengalami sakit secara rohani juga. Kita rasa bahwa kok saya tidak mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian saya. Saya sudah berdoa melakukan ini, melakukan itu, tetapi tidak ada kesembuhan. Maka kita perlu datang kepada Tuhan. Banyak kali kalau kita baca firman Tuhan di dalam setiap Injil, orang-orang yang mengalami sakit, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka minta supaya Tuhan menyembuhkan mereka dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Berapa banyak saudara yang dan saya mau mengalami kesembuhan daripada Tuhan, apapun sakit kita. Ya, saya banyak kali mengalami sakitnya, sakit dompet, sakit kantong. Ya, itu juga sakit. Ya, itu apapun sakit kita, firman Tuhan mau katakan kepada kita, kalau kita percaya, kita berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit kita. Pagi hari ini, ya, lewat ibadah, kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa Dia sanggup untuk menyembuhkan apapun yang kita alami. Nah Bapak Ibu, tadi pagi saya ditelepon jam 3 ya. Orang tua dari Ibu Selim saat ini masuk rumah sakit ya dengan kondisi kritis karena sakit paru-paru dan di ICU di Rumah Sakit Immanuel. Ya, kita juga dukung doa ya buat papa dari Ibu Selim ya supaya bisa mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kita percaya hanya lewat Tuhan Yesuslah ya kesembuhan itu bisa terjadi. Hanya pengurapan Roh Kuduslah kesembuhan itu bisa terjadi. Amin. Dukung doa. Bapak Ibu juga kalau teringat ya keluarga, saudara yang mengalami sakit, doakan mereka. Amin. Ya, jangan berpikir oh saya harus sentuh mereka dulu sama seperti Tuhan Yesus sentuh baru mengalami kesembuhan. Saudara dimanapun kita berada, ketika kita mengangkat tangan kita berdoa untuk orang yang sakit, untuk siapapun itu, untuk keluarga kita, maka untuk teman kita, maka kita percaya bahwa kuasa Tuhan pasti dan sanggup untuk menjamah walaupun berbeda tempat, walaupun berbeda waktu. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu. Amin. Oleh sebab itu dengan iman, dengan percaya bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan mau menyembuhkan kita. Amin. Karena sekali lagi Dia datang dan Dia ingin supaya setiap penyakit yang dialami oleh anak-anaknya itu mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Yang kedua kalau kita belajar firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-15. Yang pertama lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah Keluaran 15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama biar lebih dengan sungguh-sungguh kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Yang kedua, kuasa Tuhan bekerja yang pertama lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ya maka Tuhan mau menyembuhkan kita. Yang kedua, kita bisa kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita. Kalau kita mendengar dan melakukan apa yang difirmankan kepada kita. Ya, apa yang benar di matanya, artinya kita taat melakukan firman-Nya. Amin. Orang yang tidak taat dokter saja bisa berakibat fatal. Kalau dia sedang sakit, tidak taat sama perintah atau mungkin nasihat dokter, harus makan ini, obat ini, atau mungkin jangan makan ini, jangan makan itu. Itu saja kalau tidak taat bisa fatal. Apalagi kalau tidak taat kepada firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan butuh ketaatan daripada saudara dan saya. Kalau kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan, kalau kita mau mengalami kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan mencari hati yang taat kepada firman-Nya. Amin.
Firman Tuhan berjanji, kalau kita setia beribadah, Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit apapun. Dan bahkan firman Tuhan juga katakan di dunia ini sebetulnya ada banyak penyakit yang tidak ditulis oleh Alkitab kita. Dan bahkan penyakit-penyakit yang aneh-aneh pun akan terjadi. Saya baru lihat tadi ya, setelah pandemi ini di dunia ini ada beberapa penyakit yang belum ada obatnya dan tidak diketahui. Belum bisa diketahui obatnya seperti apa, cara penanganannya seperti apa. Ya, saya lucu tadi, saya baca bahwa ada satu virus namanya virus Hendra. Di sini ada Pak Hendra? Bukan dari Pak Hendra loh ya, tetapi namanya virus Hendra. Ya, ini penyakit yang aneh katanya, ya, yang muncul setelah pandemi. Ya, ada lagi penyakit yang lain. Bahkan di sekolah saja di BPK anak-anak kita, ya mereka sudah harus dikembalikan pakai masker lagi. Karena apa? Karena udara yang tidak sehat. Ya, ada banyak anak-anak yang saat ini juga terkena flu dan batuk juga ya. Anak-anak saya pun mengalami kena ya flu dan batuk. Tetapi namanya manusia, kita bisa ditimpakan sakit, tetapi Tuhan mau berjanji kepada kita, Tuhan adalah penyembuh. Penyembuh bagi saudara dan saya, penyembuh bagi kita. Ya, asalkan yang pertama kita mau belajar untuk taat. Amin. Yang kedua, kita mau belajar untuk taat. Yang pertama adalah datang kepada Yesus, berjumpa kepada Yesus, minta pertolongan daripada Tuhan. Minta kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar untuk taat. Sekali lagi firman Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Bukan di mata kita, tetapi di mata Tuhan. Ya. Kalau di mata kita, sembarang aja. Kita bilang ini boleh, itu boleh gitu kan. Tetapi kalau di mata Tuhan, Tuhan punya ketentuan. Tuhan punya aturan. Cara mainnya Tuhan, ya. Bukan di mata kita tetapi di mata Tuhan. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintah. Artinya mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan, ya, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ayat yang tidak asing buat kita, Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 dan 15. Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta apa? Mengolesnya dengan minyak dalam siapa? Dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya. Yang ketiga kita belajar bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kesembuhan dalam hidup kita. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan, minta kesembuhan daripada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Ya, setia beribadah, setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga, doa yang lahir dari iman. Amin. Ada pengurapan daripada Tuhan ketika kita melakukan doa yang lahir dari iman kita. Harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kita sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Tuhan kita sanggup untuk memulihkan segala kondisi keadaan kita yang menurut kita itu sakit. Yang menurut kita itu mungkin satu kelemahan buat hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal yang kita lihat Markus pasal yang sebentar saya cari ayatnya. Saya teringat ayat ini tepatnya, tetapi saya lupa ya, tiba-tiba lupa. Dimana ketika kita berdoa kita harus percaya bahwa Tuhan kita sudah menerimanya.
Ada yang bisa membantu saya? Oh ya, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Saya minta para pemain musik. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Dengan suara yang keras, dengan iman kita. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras lagi. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Apapun yang menjadi penyakit kita, kelemahan kita, pagi hari ini mari tundukkan kepala kita dan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik secara pribadi. Dan apa yang menjadi permohonan kita, segala sakit kita, mungkin itu sakit secara fisik, mungkin itu sakit secara jiwani, atau mungkin sakit rohani, sakit di dalam pekerjaanmu, sakit di dalam usahamu, di dalam bisnismu, atau di dalam rumah tanggamu. Pagi hari ini mari berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup untuk menyembuhkan. Dia sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Belajarlah untuk taat kepada firman Tuhan. Setialah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan biarlah apa yang kau naikkan kepada Tuhan, naikkan dengan iman dan permohonan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan iman yang sungguh-sungguh dan percaya bahwa engkau sudah menerima apa yang menjadi doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Tuhan kita, Bapa kita adalah Tuhan penyembuh. Apapun permohonanmu kepada Tuhan, mari ambil waktu dan doa secara pribadi. Apa yang menjadi permohonanmu kepada Tuhan? Apa yang menjadi sakitmu dan kelemahanmu? Naikkan doamu secara pribadi. Kalau saudara merasa ada sakit secara fisik, saudara bisa tumpangkan tangan dirimu atas bagian yang sakit. Kamilah domba-dombamu, umat kesayanganmu. Kau yang telah memilih kami Tuhan, dan Engkau yang memanggil setiap kami Tuhan. Engkau yang mau menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau yang mau memulihkan setiap kelemahan kami Tuhan. Naikkan doamu, permohonanmu dengan sungguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup untuk menyembuhkan setiap sakitmu. Percayalah. Haleluya, haleluya. Kami butuh urapan kesembuhan-Mu Tuhan. Sembuhkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Butuh urapan, kami butuh urapan-Mu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesembuhan yang kami terima Tuhan. Terima kasih buat pemulihan yang kami terima. Lebih lagi kami merindukan kuasa kesembuhan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Melampaui dari apa yang kami doakan ataupun pikirkan ya Tuhan Yesus. Dengan lembut kita mau angkat pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Dan nanti dengan barisan sebelah sini boleh maju duluan untuk terima pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi minyak ini, kuduskan minyak ini menjadi minyak urapan daripada-Mu Tuhan Yesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Segenap kami umat-Mu telah menerima pengurapan daripada-Mu. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Dan dengan iman kami percaya Engkau Allah, Engkau Gembala yang baik. Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa mau memulihkan setiap keadaan kami. Apapun keadaan kami, apapun sakit kami, apapun kelemahan kami, Engkau datang untuk Engkau sembuhkan kami. Engkau datang untuk Engkau pulihkan kami. Dan biarlah hati kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Apa yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan Yesus akan kesembuhan dan pemulihan, kami percaya bahwa Engkau sudah melakukannya bagi kami. Mungkin ketika kami di dalam sakit fisik Tuhan, ketika kami di dalam sakit, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, apapun yang kami usahakan dan segala hal juga Tuhan, Engkau sudah menyembuhkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu terbatas dengan kata-kata ini Tuhan, tetapi Roh-Mu Tuhan Yesus, Roh-Mu ya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan menjelaskan lebih lagi Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin, amin, haleluya. Bagi kita yang percaya, kita percaya bahwa apa yang kita ikat di dalam dunia ini terikat di surga, amin. Saat kita percaya di dalam dunia ini, maka itu akan terikat di surga. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya yang apa yang kita percayai, amin, haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama Bapak Ibu dapat menyiapkan persembahannya. Dan Ibu Vivin akan berdoa buat kita. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami dan memulihkan setiap keadaan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biar setiap persembahan yang kami berikan bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Untuk pengumuman 1 minggu ini ke depan, pada hari Selasa ada MSK atau Menjadi Seperti Kristus, kelas pemuritan. Mari Bapak Ibu yang belum ikut bersama, mari sama-sama ikut bersama untuk kita dibangun bersama mengenai pengertian-pengertian, mengenai apa yang Tuhan mau, pengenalan kepada Tuhan. Kita lebih lagi, kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, juga tuntunan Tuhan selama kita hidup. Mari sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama hadir pada jam 7 malam sampai dengan selesai. Kemudian pada hari Rabu ada via Zoom persekutuan doa rumah tangga pada jam 7:30 sampai dengan selesai. Bapak Ibu juga bisa mengikuti persekutuan doa bersama. Di situ kita bisa memberi kesaksian hidup yang bisa membangkitkan, menguatkan, membangun semangat kita di dalam pengiringan kita daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kemudian hari Jumat ada latihan musik dan pujian bagi para pelayan Tuhan dapat mempersiapkan diri pada jam 7 malam sampai dengan selesai tempat ini. Dan hari Sabtu ada menara doa pagi pada jam 8 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Dan hari Minggu kita akan bersama-sama berhimpun kembali untuk beribadah. Siapa yang siap menerima berkat Tuhan? Amin. Minggu depan Tuhan sudah siapkan berkat buat kita saudara. Pada saat kita berniat, kita bersungguh hati datang kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan Bapak Gembala akan berdoa bagi kita. Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberkati setiap kami dalam ibadah kami Tuhan. Kami pulang, kami percaya Tuhan, kami membawa Tuhan pemulihan, kami membawa kesembuhan, kelepasan dan kemenangan daripada-Mu Tuhan yang besar Tuhan. Dan biarlah kami boleh pulang juga Tuhan dengan membawa sukacita yang besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat ini Tuhan tidak hanya untuk diri kami, tetapi dimanapun kami berada juga Tuhan.
kami boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Lewat kehidupan kami, perkataan dan perbuatan hidup kami Tuhan, kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat perlindungan dan penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tetapi kami sangat bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak juga Tuhan, remaja, pemuda, bahkan sampai dengan orang dewasa. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa Tuhan di dalam pemeliharaan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, ada perlindungan daripada-Mu, dan setiap roh maut, roh kecelakaan juga Tuhan, roh-roh yang ingin menghalangi berkat kami umat-Mu juga Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati senantiasa juga Tuhan jemaat-Mu bersama dengan keluarga masing-masing Tuhan, bersama juga Tuhan di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, studi anak-anak juga Engkau yang memberkati, pertumbuhan anak-anak juga Engkau yang memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan kami membawa doa kami juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami sakit juga Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk orang tua dari Ibu Sally juga Tuhan, untuk papanya yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan juga Tuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau yang membuatnya menjadi sembuh sempurna juga Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang lain juga Tuhan, yang mengalami juga Tuhan beban hidup, masalah juga Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat dan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami membawa doa kami untuk gereja kami GBI Agape ini juga Tuhan. Mulai dari hamba-Mu sebagai gembala dan juga Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, biarlah kami tetap bersatu hati juga Tuhan. Engkau pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bahkan sekeliling kami juga Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap kami juga Tuhan. Memberkati juga Tuhan Yesus seluruh jemaat-Mu juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap rencana, setiap program, setiap kegiatan yang ada di tempat ini juga Tuhan, biarlah terjadi seturut dengan rencana-Mu, selaras dengan kehendak-Mu juga Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan umat-Mu, gereja-Mu, GBI Agape ini juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kalau kami jemaat-Mu merindukan sebuah tempat untuk kami memiliki sebuah tempat untuk kami beribadah secara permanen juga Tuhan. Kami tidak berpindah-pindah juga Tuhan, tidak sewa juga Tuhan, tetapi kami rindu punya memiliki tempat sendiri. Kami percaya Engkau sudah menjawabnya bagi kami di lokasi yang terbaik, dengan fasilitas yang terbaik, dengan dana-dana yang diperlukan juga Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakannya bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dengan iman kami juga Tuhan, Engkau yang sanggup untuk mengadakannya bagi kami umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap taburan-taburan anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, janji iman, dan setiap apapun yang jemaat lakukan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik dari pemikiran mereka, tenaga-tenaga yang dikeluarkan juga Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa dan memberkati berlipat kali ganda di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami, tetap Engkau melindungi setiap kami dari segala sakit penyakit apapun itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan pemimpin-pemimpin bangsa kami hikmat daripada-Mu untuk menata, mengatur bangsa ini juga Tuhan, untuk tetap ada di dalam kemakmuran daripada-Mu Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu, keamanan daripada-Mu boleh terjadi atas bangsa ini juga Tuhan, atas kota kami, bahkan setiap daerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan September Tuhan Yesus. Engkau yang melimpahkan kasih karunia bagi setiap mereka, melanjutkan juga anugerah kasih kesetiamu dalam kehidupan mereka. Di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu ada kekayaan, kehormatan, dan Engkau limpahkan senantiasa dalam kehidupan umatmu Tuhan. Dan mereka akan terus juga Tuhan bertumbuh dan berbuah dan mengalami Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami mau mengangkat tangan untuk menerima segala berkat dan anugerah daripada-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.